Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Aulia dari Pendidikan Komputer Angkatan 2018. Pada mata pelajaran SIMDIK hari ini, kita akan membahas pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata. Nah, salah satu kegiatan mengelola informasi digital adalah menulis atau membuat atau menyusun naskah digital menggunakan aplikasi pengolah kata. Materi kali ini kita menggunakan perangkat lunak Microsoft Word. Nah, yang pertama, ini merupakan tampilan awal pada Microsoft Word. Nah, di sini ada Quick Access Toolbars yang isinya itu save, undo, redo. Nah, ini merupakan titel atau nama dokumen yang sedang kita buka. Ini merupakan ribbon berisi kumpulan tab yang disusun berdasarkan kategori tertentu, misalkan home, insert, pack layout, dan lain-lainnya. Nah, ini merupakan ribbon display option atau pilihan untuk mengukur tampilan. Nah, di sini ada minimize. Nah, ini ada restore down untuk mengembalikan dokumen dari tampilan full screen. Nah, di sini ada maximize atau untuk menampilkan dokumen secara full screen. Nah, ini close untuk menutup dokumen. Nah, ini merupakan ruler, berfungsi untuk memudahkan dalam menyesuaikan dokumen secara presisi. Nah, di sini juga ada scroll bars di samping kanan dan juga di bawah, berfungsi untuk menggeser tampilan ke atas, ke bawah, atau ke kiri kanan. Nah, ini merupakan page number in dokumen. Ini menunjukkan halaman yang sedang diakses dari keseluruhan halaman. Nah, ini juga terdapat word count, menunjukkan jumlah kata yang sedang kita tulis di dalam dokumen. Nah, ini terdapat print layout. Nah, ini merupakan tampilan mode standar dokumen yang dapat membuat atau mengedit dokumen. Nah, ini merupakan zoom control. Nah, yang tadi saya sebutkan itu merupakan fitur-fitur yang tersedia pada perangkat lunak Microsoft Word. Nah, di sini kita akan mengatur tata letak dokumen. Untuk mengatur tata letak dokumen, hal pertama yang kita perlu ketahui adalah orientasi halaman vertikal, portrait, atau horizontal landscape. Mengatur orientasi halamannya, kita klik orientation, kita bisa pilih portrait atau landscape. Nah, di sini kita pilih portrait. Nah, selanjutnya kita juga bisa pilih ukuran kertas yang kita gunakan untuk mencetak dokumen ini. Ukuran yang digunakan sebagai ukuran standar itu merupakan ukuran A4. Apabila ingin mengganti ukuran kertas, kita bisa tinggal pilih salah satu di sini. Nah, di sini saya pilih A4. Nah, selanjutnya kita setting marginnya. Nah, di sini kita bisa memilih marginnya. Nah, jika dokumen yang kita cetak menggunakan perforator, maka kita setting marginnya, kita pilih custom margin, kemudian kita pilih gutter, kita bisa isi misalkan 2 cm, kemudian posisi sebelah kiri. Nah, seperti ini. Lalu pilih OK. Nah, selanjutnya kita ke font. Berada pada ribbon home. Contoh, kita menulis simulasi digital. Nah, di sini kita blok teksnya, kemudian kita pilih fontnya, misalkan menjadi Times New Roman, kemudian kita ubah ukurannya menjadi 14. Nah, untuk menaikkan satu tingkat, kita bisa klik ini. Sedangkan untuk menurunkan fontnya menjadi
satu tingkat, kita klik ini. Nah, untuk memberikan warna pada tulisan ini, kita klik font color. Nah, di sini kita bisa memilih warnanya, bisa merah, oranye, ataupun yang lain. Nah, untuk memberikan warna latar belakang, kita bisa pilih tag highlight color atau warna lainnya. Nah, untuk membuat font menjadi tebal, kita bisa pilih bold atau CTRL-B atau Ctrl-B. Untuk memiringkan font, kita bisa pilih italic atau Ctrl-I. Untuk menggarisbawahi, kita bisa pilih underline atau Ctrl-U. Kita bisa juga mengubah font menjadi kapital semua. Kita bisa pilih change case. Akan muncul drop menu seperti di bawah ini. Nah, kita bisa pilih contohnya seperti ini untuk membuat semua huruf kapital. Nah, selanjutnya paragraf. Nah, paragraf ini merupakan bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok atau penulisan dimulai dengan garis baru. Nah, di sini kita akan memformat paragraf. Nah, yang pertama ada alik text left atau paragraf rata ke kiri. Nah, kita bisa klik ini atau Ctrl L. Nah, selanjutnya ada center. Nah, di sini menggunakan Ctrl E. Center ini digunakan untuk memformat paragraf rata tengah. Selanjutnya ada align text right atau Ctrl R. Nah, di sini memformatkan paragraf rata ke kanan. Nah, selanjutnya ada justify atau Ctrl J. Nah, di sini ini untuk memformat paragraf rata kiri dan kanan. Nah, selanjutnya kita mengatur spasi. Nah, di sini kita pilih line and paragraph spacing. Kita bisa pilih 1,0, 1,15 atau 1,5. Nah, selanjutnya fin replace. Nah, ketika memformat dokumen dengan banyak halaman, dibutuhkan waktu lebih untuk mencari sebuah kata atau frase tertentu. Nah, karena itu, MS Word menyediakan fitur fin dan replace. Fin ini digunakan untuk mencari kata atau frase, sedangkan replace digunakan untuk mengganti kata atau frase yang telah ditemukan. Nah, yang pertama kita gunakan fitur fin. Kita bisa klik fin atau Ctrl F. Nah, kemudian di panel navigation, kita ketikkan kata misalkan untuk. Ini adalah hasil yang ditemukan untuk kata untuk. Nah, jika ingin memodifikasi kata yang ditemukan untuk mengetik langsung pada pencarian, maka kita pilih replace. Nah, kita bisa ganti jadi fungsi. Nah, kita pilih replace untuk mengganti hasil pencarian, atau kita pilih tombol replace all untuk mengganti semua kata. Nah, jika ingin mengecek satu persatu sebelum mengubah hasil pencarian, kita gunakan tombol fin next sehingga akan tampil satu persatu. Nah, selanjutnya indentasi. Indentasi adalah tampilan awal paragraf untuk menjorok ke dalam. Indentasi dapat dilakukan dengan cara menekan tombol tab. Nah, selanjutnya pada tabel. Tabel terdapat di insert.
Nah, yang pertama pada tab Insert, kita pilih Table, kemudian tentukan baris dan kolom. Contohnya kita menggunakan 4 baris dan 3 kolom. Nah, maka menghasilkan 12 sel. Nah, setelah seperti ini, kita letakkan kursor di sel 3, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih Insert, kemudian kita pilih Insert Row Below. Nah, yang kedua kita klik kanan juga, kemudian kita pilih Insert, kita pilih yang Insert Column to the Right. Nah, seperti ini. Insert column to the right tadi gunanya untuk menyisipkan kolom di sebelah kanan. Begitu pula juga insert column to the left untuk menyisipkan kolom untuk sebelah kiri, pada sebelah kiri. Nah, untuk menambah atau mengurangi baris dan kolom dilakukan dengan cara memilih kelompok Rows and Column pada tab Layout, kemudian kita bisa pilih delete, kita bisa pilih delete row. Begitu pula juga dengan ini, kita bisa pilih delete kolom. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya menggabung sel. Menggabung sel atau marge sel berarti menggabung 2 atau lebih sel menjadi satu. Contohnya, kita blok sel yang akan digabung, kemudian kita klik kanan, kita pilih marge sel. Nah, maka selnya akan tergabung. Nah, selanjutnya membagi sel. Nah, contohnya kita pilih sel yang akan dibagi, kita klik kanan, kita pilih split cell, terus kita tentukan jumlah baris dan kolomnya, kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya memanfaatkan style tabel. Style dapat dimanfaatkan untuk menjadikan tabel lebih menarik. Nah, yang pertama, kita pilih tab Design. Kemudian kita pilih salah satu style dari tab style ini, table style ini. Nah, seperti ini. Lanjut ke ilustrasi. Ilustrasi dikelompokkan dalam kelompok illustration yang terdiri atas gambar dan link, bentuk, smart art, grafik, maupun ilustrasi yang dapat dari screenshot tampilan. Nah, perhatikan dokumen ini. Kita akan menyisipkan ilustrasi ke dalam teks ini. Yang pertama kita pilih tab Insert, selanjutnya kita pilih jenis ilustrasi yang kita inginkan. Misalkan picture untuk menyisipkan ilustrasi berupa gambar dari komputer, shape untuk menyisipkan berbagai bentuk shape, misalkan panah, kotak, bintang, dan lain-lain. Smart art untuk menyisipkan grafik, misalkan list, proses, circle, dan lain-lain. Chart untuk menyisipkan grafik, misalkan grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Screenshot untuk menambahkan screenshot. Nah, di sini contohnya kita
menambah menggunakan picture. Nah, kita klik picture, kemudian kita pilih lokasi gambarnya, kemudian kita pilih insert. Kita atur posisi gambar, kita pilih klik kanan, kita pilih wrap text, kita pilih square. Nah, di sini kita bisa pindahkan letak dari gambarnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kolom. Dokumen dengan format lebih dari satu kolom banyak digunakan terutama pada majalah, jurnal, atau publikasi yang lain. Hal ini terkait dengan kenyamanan baca. Untuk menggunakan format kolom, kita dapat memilih pengaturan pada tab, page layout, kemudian kolom, kemudian kita pilih to. Nah, sehingga menjadi tampilan seperti ini. Selanjutnya, header dan footer. Header terletak di bagian atas setiap dokumen, sedangkan footer di bagian bawah setiap dokumen. Header dan footer biasanya digunakan untuk memberikan keterangan tambahan, misalnya nama penulis, tanggal, nomor halaman, atau keterangan lainnya. Footer juga digunakan untuk menuliskan catatan kaki. Caranya kita bisa pilih tab insert, kemudian kita klik header atau footer, kemudian kita bisa pilih seperti ini, atau di footer. Nah, seperti ini. Berikutnya, equation dan simbol. Equation adalah fasilitas MS Word untuk menuliskan rumus. Pemanfaatan equation dilakukan dengan cara seperti kita ke menu tab insert, kemudian kita pilih equation. Nah, kemudian secara otomatis akan muncul berbagai desain seperti ini. Nah, contohnya kita menuliskan 1/2. Kita menggunakan equation fraction. Nah, seperti ini. 1/2. Nah, begitu pula dengan simbol. Kita klik insert, kemudian kita pilih simbol. Nah, kita bisa pilih salah satu dari sini atau bisa kita pilih melalui more symbol. Selanjutnya, print. Print merupakan fitur yang digunakan untuk mencetak dokumen. Namun, sebelum melakukannya, periksa dokumen terlebih dahulu melalui fitur print preview sebelum mencetak. Nah, caranya itu kita pilih file, kemudian kita klik print atau control print. Nah, di sini yang pertama kita tentukan printer apa yang kita gunakan untuk mencetak dokumen. Kemudian kita tentukan jumlah dokumen yang akan dicetak. Selanjutnya kita setting, misalkan print all page untuk mencetak semua dokumen, print one side untuk mencetak satu sisi halaman, collated untuk mencetak secara berurutan dengan format 1, 2, 3, letter itu jenis kertas yang digunakan, custom margin ini untuk ukuran marginnya, one page per sheet untuk mencetak dengan posisi satu halaman per lembar. Jika kita klik, maka ada pilihan untuk mencetak lebih dari satu
halaman per lembar, misalnya 2 per 1 halaman atau 4 per halaman dan yang lain-lain. 4 selanjutnya print. Nah, di sini icon untuk kita mencetak dokumen. Berikutnya, mail marge. Mail marge adalah fasilitas yang disediakan oleh MS Word untuk mencetak beberapa surat, amplop, label, atau discovery untuk dikirimkan kepada banyak pihak. Untuk memanfaatkan fasilitas ini, diperlukan informasi yang disimpan dalam daftar list, database, atau lembar sebar. Misalnya, contohnya, Ketua OSIS menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua siswa terkait dengan pelaksanaan pentas seni di SMK. Nah, untuk itu, kita memerlukan daftar 6 orang tua siswa yang dibuat dalam file Excel seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat mailing list, yang pertama kita pilih tab mailing. Kemudian kita pilih select, kemudian kita pilih ini, kemudian kita pilih use existing list. Nah, di sini kita pilih file Excel-nya, kemudian kita pilih OK. Kita pilih OK. Selanjutnya kita klik edit. Kemudian kita pilih OK. Kemudian masukkan data orang tua. Yang pertama kita klik insert mark and file. Nah, di sini kita pilih yang pertama nama, kemudian alamat, kota, provinsi, nah kode pos. Nah, untuk melihat hasil mail marge-nya kita klik preview. Nah, di sini juga kita dapat mengubahnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk mencetak dokumen kita pilih finish and mark. Kemudian print dokumen. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.